Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Setiawan Putra dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Prodi Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang Desa Bawo Mataluo, Nias Selatan. Selamat menyaksikan. Desa Bawo Mataluo di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sudah lama terkenal, baik secara nasional maupun internasional. Kawasan Desa Bawo Mataluo yang berada di Kecamatan Vanayama ini tentu berbeda dengan daerah lainnya. Secara harfiah, istilah Bawo Mataluo berarti Bukit Matahari. Istilah Bukit Matahari berkaitan erat dengan letak geografis Desa Bawo Mataluo yang berada di atas bukit, serta dilalui oleh sinar matahari sepanjang hari. Bukit Matahari juga memiliki makna filosofis, yaitu pemberi sinar kehidupan bagi masyarakat serta memiliki derajat yang tinggi dengan desa di sekitarnya. Keunikan kawasan wisata Bawo Mataluo selama ini sebagai ikon pariwisata Kabupaten Nias Selatan dan Kepulauan Nias secara keseluruhan. Keunikan daya tarik wisata di daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Keunikan Kepulauan Nias ini dikenal dengan sebutan Pesona Pulau Impian. Pesona Pulau Impian merupakan tagline yang disematkan atas keunikan Kepulauan Nias yang dikelilingi pulau-pulau kecil tersebut. Keunikan kawasan wisata Desa Bawo Mataluo telah menjadi ikon pariwisata Kabupaten Nias Selatan, ikon pariwisata Kepulauan Nias, ikon pariwisata nasional, dan pernah diajukan menjadi warisan budaya dunia pada tahun 2009 oleh UNESCO. Ada 3 hal yang menarik dari Desa Bawo Mataluo. Yang pertama adalah tradisi lompat batu atau biasa disebut dengan Fahombo.
Pada awalnya, pembuatan situs lompat batu ini bertujuan untuk melatih kaum laki-laki yang akan menjadi prajurit perang. Menurut kebiasaan orang Bawo Mataluo, mereka yang sudah dewasa diharuskan untuk melompat batu yang berukuran setinggi 2 meter. Dan uniknya, pemuda yang lolos uji lompat batu tersebut dianggap sudah dewasa dan siap untuk memikul tanggung jawab menjadi seorang pria dewasa. Pemanfaatan situs lompat batu saat ini tentu tidak lagi bertujuan untuk latihan perang, melainkan sebagai bentuk pelestarian budaya dan daya tarik wisata. Yang kedua adalah tari perang. Tari ini menceritakan tentang perang antar desa. Setiap daerah di Pulau Nias memiliki jalan ceritanya masing-masing. Namun, jalan cerita yang paling terkenal adalah tentang perang antara desa Orahilifau dan desa Bawo Mataluo. Tarian ini dimainkan sebagai salah satu kesenian tradisional asal Nias untuk mengenang bahwa dulu telah terjadi perang antar desa. Tak hanya di Nias, tarian ini sudah cukup terkenal ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri.
We are not fit by time. Dan yang ketiga adalah situs megalitik. Setiap halaman rumah adat terdapat situs megalitik dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap situs terdapat gambar seperti manusia, fauna, flora, geometris, serta alat pertukangan. We are living in Setiap ancient situs story. megalitik ini memiliki makna dan simbol bagi yang membuatnya. Setiap simbol ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan kemajuan intelektual masyarakat Bowo Mataluwo pada masa lampau. There is a glorious megalithic art and culture. There is the shadow a megalithic life. Find the story that you never heard. Secara geografis, Desa Bowo Mataluwo terletak di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Luas Desa Bowo Mataluwo sekitar 7,95 km persegi dan berada pada ketinggian di atas 263 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya, Desa Bowo Mataluwo ini masuk Kecamatan Pluk Dalam. Namun, karena Kecamatan Pluk Dalam mengalami pemekaran wilayah, beberapa desanya masuk ke dalam hasil pemekaran Kecamatan Pluk Dalam, yakni Kecamatan Vanayama. Desa ini berada di atas ketinggian 263 meter di atas permukaan laut. Hal ini ditujukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Budaya tinggal di atas bukit semacam ini merupakan turunan dari nenek moyang orang Nias, karena mereka harus melakukan pertempuran demi mempertahankan tempat tinggalnya. Batas-batas wilayah Desa Bowo Mataluwo. Batas wilayah sebelah selatan adalah Sagu Sihono. Batas wilayah sebelah tenggara adalah Talulou. Batas wilayah sebelah timur adalah Hili Fasoma. Bowo Mataluwo sebelah timur berbatasan dengan Delaunali. Di sebelah utara berbatasan dengan Dou Nibagu-Bago dan Gawu-Gawu. Batas wilayah sebelah barat laut adalah Batu Nitaruwo dan Lalabawo. Batas wilayah sebelah barat adalah Saga-Saga dan Endro-o. Batas wilayah sebelah barat daya adalah Idano Soyo. Berada di daerah Katulistiwa, Kabupaten Nias Selatan memiliki curah hujan rata-rata 3.583,2 mm per tahun. Dan banyaknya hari hujan dalam setahun mencapai 250 hari atau rata-rata 21 hari per bulan. Curah hujan yang tinggi dan relatif hujan turun sepanjang tahun seringkali dibarengi badai besar. Musim badai laut biasanya terjadi antara bulan September sampai November, tetapi kadang terjadi juga badai pada bulan Juni. Hal ini mengakibatkan kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudra Indonesia yang mengelilinginya. Suhu udara berkisar antara 21,7 derajat sampai 31,3 derajat dengan kelembapan sekitar 88% dan kecepatan rata-rata angin 6 knot per jam. Hasil sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Desa Bowo Mataluwo adalah 3.132 jiwa. Penduduk ini terbagi 841 kepala keluarga. Penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.578 jiwa atau 50,38%, dan perempuan berjumlah 1.554 jiwa atau 49,62%. Penduduk yang produktif berjumlah 1.818 jiwa atau 58,04%. Penduduk yang tidak produktif berjumlah 224 jiwa atau 7,15%. Penduduk yang belum produktif berjumlah 1.031 jiwa atau 32,91%. Mata pencaharian di Desa Bowo Mataluwo adalah sebagai berikut. Petani dan berkebun
1.364 jiwa, tukang 310 jiwa, karyawan 240 jiwa, peternak 180 jiwa, pengrajin 141 jiwa, seniman 138 jiwa, swasta 120 jiwa, wira swasta 80 jiwa, buruh 40 jiwa, pensiunan 18 jiwa, nelayan 12 jiwa, TNI atau Polri 6 jiwa, jasa 12 jiwa, tidak bekerja atau lainnya 471 jiwa. Segmen psikografis wisatawan Desa Bawo Mataluwo yaitu pecinta budaya. Jenis segmen ini memiliki kegemaran atau hobi yang terkait dengan seni, musik, sejarah, serta orang-orang. Mereka senang bisa merasakan denyut nadi destinasi yang dikunjungi. Mereka tidak membutuhkan keterlibatan penuh untuk merasa puas, tapi mereka memang menikmati aktivitas interaktif yang memungkinkannya memiliki pengalaman dengan kebudayaan. Segmen psikografis wisatawan Desa Bawo Mataluwo yang kedua adalah penjelajah yang mencari pengetahuan baru tentang dunia. Mereka telah mengunjungi destinasi yang paling umum dan sekarang mencari tempat yang dikunjungi oleh sedikit orang. Mereka ingin mendengar cerita tak terhitung tentang alam dan budaya setempat. Mereka cenderung tidak puas mengamati hal-hal dari kejauhan. Mereka lebih memilih untuk terlibat dalam aktivitas interaktif untuk mendapatkan nuansa tujuan yang lebih dekat. Mereka suka menggunakan jasa pemandu yang baik, tetapi mereka juga senang dengan menemukan caranya sendiri di destinasi. Mereka juga suka menjelajah sendiri, asalkan mereka memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukannya. Sekian informasi tentang Desa Bawo Mataluwo yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.